Tegas, Putin berikan hukuman gantung kepada tentara Azov. Rusia mengatakan jika sekumpulan tentara Azov adalah pasukan teroris yang wajib dihindari dan dihukum mati. Tegas, Putin berikan hukuman gantung kepada tentara Azov. Rusia mengatakan jika sekumpulan tentara Azov adalah pasukan teroris yang wajib dihindari dan dihukum mati. Ukraina ketakutan. Pejabat Ukraina mengecam dan takut atas seruan kedutaan Rusia di Inggris untuk melakukan hukuman gantung atau menghadapi eksekusi dengan cara digantung. Dilansir The Guardian, kedutaan Rusia itu mengatakan dalam sebuah cuitan, militan Azov pantas dihukum mati, tetapi mati bukan dengan regu tembak tetapi dengan digantung karena mereka bukan tentara sungguhan melainkan teroris. Mereka pantas mendapat kematian yang memalukan. Twitter mengatakan kedutaan Rusia telah melanggar aturannya tentang perilaku kebencian. Namun Twitter hanya memberi peringatan dan tidak melarang posting tentang Azov. Sementara itu, seperti diketahui, Rusia menghantam sebuah tempat di Kharkiv, kata para pejabat yang diungkap oleh beberapa staf di Ukraina. Sementara itu, Duta Besar Amerika mengatakan, yaitu Linda Thomas-Greenfield, kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Amerika Serikat melihat tanda yang berkembang dari Rusia untuk mencoba mencaplok semua wilayah Ukraina Timur, Donetsk dan juga Luhansk, dan juga wilayah Kherson dan juga Zaporizhia Selatan. Sementara itu, Rusia dan Ukraina sama-sama meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap serangan di Olenivka. Serangan itu dilaporkan telah menghabisi puluhan hingga ratusan tahanan perang Ukraina yang ditahan di pusat penahanan prasidang. Kedua negara sebelumnya saling menyalahkan atas serangan itu. Ukraina ketakutan. Pejabat Ukraina mengecam dan takut atas seruan kedutaan Rusia di Inggris untuk melakukan hukuman gantung atau menghadapi eksekusi dengan cara digantung. Dilansir The Guardian, kedutaan Rusia itu mengatakan dalam sebuah cuitan, militan Azov pantas dihukum mati, tetapi mati bukan dengan regu tembak tetapi dengan digantung karena mereka bukan tentara sungguhan melainkan teroris. Mereka pantas mendapat kematian yang memalukan. Twitter mengatakan kedutaan Rusia telah melanggar aturannya tentang perilaku kebencian. Namun Twitter hanya memberi peringatan dan tidak melarang posting tentang Azov. Sementara itu, seperti diketahui, Rusia menghantam sebuah tempat di Kharkiv, kata para pejabat yang diungkap oleh beberapa staf di Ukraina. Sementara itu, Duta Besar Amerika mengatakan, yaitu Linda Thomas-Greenfield, kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Amerika Serikat melihat tanda yang berkembang dari Rusia untuk mencoba mencaplok semua wilayah Ukraina Timur, Donetsk dan juga Luhansk, dan juga wilayah Kherson dan juga Zaporizhia Selatan. Sementara itu, Rusia dan Ukraina sama-sama meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap serangan di Olenivka. Serangan itu dilaporkan telah menghabisi puluhan hingga ratusan tahanan perang Ukraina yang ditahan di pusat penahanan prasidang. Kedua negara sebelumnya saling menyalahkan atas serangan itu. Rusia, hukuman mati untuk 3 pejuang Ukraina jadi peringatan tentara bayaran.
Rusia mengatakan vonis hukuman mati yang dijatuhkan wilayah separatis kepada 3 pejuang asing harus menjadi peringatan bagi tentara bayaran yang berjuang untuk Ukraina. Pekan lalu, pengadilan di Republik Rakyat Donetsk menjatuhkan hukuman mati kepada 2 warga negara Inggris dan 1 warga Maroko. 2 warga Inggris tersebut masing-masing bernama Aidan Aslin, 28 tahun, dan Shaun Pinner, 48 tahun. Sedangkan seorang warga Maroko bernama Saudun Brahim. Ketiganya dituduh sebagai tentara bayaran setelah bertempur bersama pasukan Ukraina. Tuduhan yang membawa hukuman mati di wilayah separatis pro-Rusia tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada 3 orang tersebut akan menjadi contoh yang jelas bagi tentara bayaran. Di sisi lain, para pejabat barat mengatakan bahwa ketiga orang tersebut seharusnya diperlakukan sebagai tentara biasa yang ditawan dalam perang. Oleh karenanya, mereka berhak atas perlindungan di bawah Konvensi Jenewa sebagaimana dilansir The Independent. Sebelumnya, pemimpin Republik Rakyat Donetsk Denis Pushilin mengatakan kepada wartawan bahwa ketiga orang tersebut adalah tentara bayaran. Mereka datang ke Ukraina untuk membunuh warga sipil demi uang. Itu sebabnya saya tidak melihat kondisi apapun untuk meringankan atau mengubah hukuman, kata Pushilin sebagaimana dilansir AFP. Pushilin mengatakan pengadilan tengah mengeluarkan hukuman yang sangat adil kepada 3 warga negara asing tersebut. Dia juga menuduh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengabaikan nasib mereka dan gagal menghubungi otoritas separatis. Pushilin berbicara pada konferensi pers yang dihadiri oleh AFP di Mariupol, kota yang dijadikan ibu kota oleh Republik Rakyat Donetsk. Pada hari Jumat, juru bicara Johnson mengaku terkejut dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Aslin, Pinner, dan Sadun. Jelas mereka adalah anggota angkatan bersenjata Ukraina dan karena itu mereka tawanan perang, kata juru bicara tersebut.